Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 11 IPA di seluruh Kota Bontang. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walaupun belajar di rumah dan sangat menyenangkan. Tetap jaga jarak di masa pandemi COVID-19 ini. Jika keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan, tentunya berolahraga. Selamat berjumpa di siaran pendidikan program Simpel Jago, sistem pembelajaran juara, aktif, global, optimis, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bontang dan PKTV. Nah, para siswa, kali ini kita belajar biologi bersama Haryani, guru SMA Negeri 1 Bontang dengan tema materi jaringan hewan. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, kita belajar sekarang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan. Berdoa, mulai. Selesai. Siswa sekalian, berikut kompetensi dasar yang akan kita pelajari. 3.4 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada manusia. Sebelum masuk ke materi, kita akan melihat sebuah pertanyaan. Dapatkah Anda menyebutkan jaringan yang menyusun anatomi kulit pada gambar berikut ini? Berdasarkan gambar, kita bisa melihat ada beberapa jaringan yang menyusun anatomi kulit tersebut di bagian atas, tengah, maupun di bagian dalamnya. Namun untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jaringan tubuh hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan terakhir adalah jaringan ikat. Untuk mengupas semuanya, mari kita mulai dari jaringan ikat. Ciri-ciri jaringan ikat sebagai penutup permukaan tubuh seperti jaringan epidermis atau jaringan yang membatasi bagian rongga tubuh. Yang kedua itu berupa sel susu tersusun rapat dan teratur, memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah tidak mengandung pembuluh darah, di mana jaringan ini mendapatkan sumber nutrisinya itu yang terletak pada jaringan yang ada di bawahnya. Yang terakhir adalah ciri-cirinya terletak di lamina basal, artinya jaringan lamina basal ini sebagai pondasi dasar pada jaringan epitel tersebut. Selanjutnya kita lihat berdasarkan lapisan penyusunnya. Jaringan epitel dibagi menjadi epitel pipi, epitel kubus, epitel silindris, epitel transisi, dan epitel kelenjar. Kita kupas lagi semua materi ini satu persatu. Kita mulai pada epitel pipi. Epitel pipi itu terbagi atas epitel pipi selapis yang terdapat pada endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsula Bowman, alveolus paru-paru. Di sini digambar kita bisa melihat bagaimana bentuknya seperti datar dan terdiri dari selapis tunggal, dan jaringan ini ditemukan juga pada pembungkus jantung dan selaput perut. Di sini ada gambarnya yang juga di sebelah kanan adalah gambar secara mikroskopis. Berikutnya adalah jaringan pipi berlapis. Jaringan pipi berlapis ini melindungi organ dari gesekan dan ditemukan di dalam kulit, vagina, rongga mulut, rongga hidung, esofagus, dan telapak kaki. Bisa juga dilihat di dalam gambar ini, yaitu terlihat jaringan epitel yang sangat berlapis, yang banyak. Kemudian bisa dilihat jaringan epitel yang terdapat pada telapak tangan, berlapis banyak dan mengandung keratin. Selanjutnya, kita masuk kepada jaringan epitel kubus selapis. Jaringan epitel kubus selapis ini membantu
dalam penyerapan dan memberikan dukungan mekanik. Jaringan ini berbentuk tubulus ginjal dan saluran kelenjar ludah. Kita lihat dalam gambar terdapat satu lapisan yang berbentuk kubus. Jenis yang lain terdapat epitel kubus berlapis. Berdasarkan namanya, tentu dia terdiri dari beberapa lapis. Yang kita lihat pada gambar ada terdiri dari 2 lapis, sebelah kanan juga terdapat secara mikroskopis terdiri dari 2 lapis. Jaringan ini terdapat pada tubuh yang berfungsi untuk proteksi, absorpsi, sekresi, misalnya pada kelenjar keringat. Selanjutnya, masuk kepada epitel silindris berlapis. Bersifat impermeabel terhadap bakteri yang ikut tertelan, tapi terhadap ion apapun yang diperlukan itu bersifat permeabel. Artinya, jika dia bersifat impermeabel berarti tidak bisa tembus. Jika bersifat permeabel maka dia bisa tembus. Berikutnya jaringan epitel silindris berlapis. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar itu melebihi dari 1 lapisan, sehingga dikatakan berlapis. Secara mikroskopis juga terdapat pada gambar sebelah kiri. Jaringan ini terdapat pada uretra, faring, laring, trakea, dan kelenjar ludah. Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai sekresi serta juga bisa sebagai pelindung. Jaringan epitel transisi merupakan peralihan antara epitel pipi berlapis dengan epitel silindris berlapis banyak. Kita bisa lihat dari gambar itu ada jaringan epitel pipi gabungan dengan jaringan silindris. Ditemui pada sistem urinaria karena dia berfungsi sebagai menahan tekanan dari dalam. Terakhir adalah jaringan epitel kelenjar. Terdapat 2, yaitu jaringan endokrin, berfungsi untuk menyalurkan sekret ke aliran darah atau limpa. Yang kedua adalah jaringan eksokrin sebagai metabolisme, seperti keringat menyalurkan sekret ke permukaan tubuh. Jaringan ikat yang berikutnya, yaitu sesuai namanya, jaringan ikat adalah mengikat atau menyokong jaringan dengan jaringan yang lainnya atau jaringan dengan organ. Fungsi berikutnya adalah menyimpan energi, pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit, pelindung suatu organ, transportasi cairan. Jaringan ikat tersusun oleh berbagai sel serabut atau serat. Penyusun berupa serabut yaitu serat kolagen yang mengandung protein kolagen, berwarna putih, kuat, kelenturannya rendah dengan daya regang yang tinggi. Bisa kita lihat dari gambar, di situ ada terlihat inti sel fibroblast dengan serat-serat kolagennya. Yang kedua yaitu serat elastin. Ciri-cirinya mengandung protein elastin berwarna kuning dengan kelenturan yang tinggi. Kita lihat pada gambar, di situ ada terlihat serat-serat elastinnya di matriks dengan kondrosit yang ada pada lakuna. Yang ketiga, serat retikuler, sama dengan serat kolagen, hanya dia lebih tipis dibandingkan dari serat kolagen. Jaringan ikat bisa dibagi atau dibedakan menjadi jaringan tulang rawan, kemudian jaringan adiposa, jaringan tulang, jaringan ikat, dan terakhir adalah jaringan darah. Kita kupas lagi berikutnya semuanya.
yaitu kita mulai dari jaringan darah. Jaringan darah juga dikatakan dengan jaringan ikat cair. Jaringan darah terdiri dari plasma darah, trombosit atau keping darah, eritrosit atau sel darah merah, yang berwarna biru adalah leukosit atau sel darah putih. Jaringan ikat cair yang lainnya adalah limpa atau getah bening, merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan yang dikembalikan ke darah. Bisa lihat di gambar jaringan darah dan jaringan limpa. Jaringan ikat berikutnya adalah jaringan tulang rawan. Merupakan sel-sel tulang rawan kondrosit dan berada di dalam rongga kecil yang disebut dengan lakuna. Berdasarkan kandungan senyawa pada matriks, jaringan tulang rawan ini dibedakan menjadi berdasarkan kandungannya. Kalau dia kandungannya adalah hialin, tentu jaringan tulang rawan hialin. Jika kandungannya adalah elastin, maka dia adalah jaringan tulang elastin. Yang ketiga ya tentu kalau kandungannya fibroblast, maka jaringan tulang rawannya adalah tulang rawan fibroblast. Kita lanjutkan ke jaringan tulang keras atau osteon. Macam-macam komponen seluler yang menyusunnya adalah osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Berdasarkan strukturnya dibedakan dua, tulang spongiosa, tulang kompak. Nah, kita masuk ke dalam jaringan otot. Jaringan otot itu disusun oleh suatu serat yang dikenal dengan istilah miofibril. Sel otot ini memiliki membran plasma yang dikenal dengan istilah sarkolema. Sarkolema ini ada cairan sel atau sitoplasma yang dikenal dengan istilah sarkoplasma. Miofibril yang bagian kecilnya itu disebut dengan miofilamen. Jika miofilamennya itu lebih tebal, maka disebut dengan miosin, dikenal dengan istilah miosin. Tapi kalau miofilamennya adalah tipis, maka dikenal dengan aktin. Setiap miofibril memiliki pita gelap dan pita terang yang dikenal dengan istilah sarkomer. Jaringan otot ini ada tiga, jaringan otot polos, jaringan otot lurik atau rangka, dan terakhir adalah jaringan otot jantung. Mari kita perhatikan perbedaan ketiga jaringan otot berikut ini. Nah, kita lihat perbedaannya dari bentuk selnya. Kalau otot polos itu berbentuk gelendong, silindris itu bentuk untuk otot rangka atau dikenal dengan otot lurik karena bentuknya berlurik-lurik. Kemudian otot jantung itu sama dengan otot rangka, perbedaannya hanya terdapat cabang pada ototnya. Kita tinjau dari inti selnya. Kalau otot polos itu bentuk selnya bentuk oval, memiliki satu inti di tengah, sementara otot rangka itu inti selnya banyak, terdapat di tepi serat, bentuknya lonjong. Pada otot jantung berbeda, yaitu terdiri dari satu inti yaitu terletak di tengah serat dan berbentuk lonjong. Kita lihat perbedaan dari segi aktivitasnya. Kalau otot polos itu aktivitasnya sangat lambat, tidak mudah lelah. Kita bisa lihat itu di saluran pencernaan, pada saluran pernapasan, pada kandung kemih. Sementara otot rangka itu adalah aktivitasnya cepat dan dia pengaruh sarafnya itu sadar, kuat, tapi mudah lelah. Ini kita bisa lihat yang melekat pada rangka, contohnya rangka itu nama lainnya itu daging. Jadi daging kita ini adalah otot rangka. Kalau dipakai secara terus-menerus, dia akan mudah lelah. Nah, berbeda dengan jaringan otot jantung. Jaringan otot jantung itu tidak mudah lelah. Dan
kerjanya kuat dan tidak disadari. Jadi selalu bekerja, tidak ada rasa lelah, mau kita tidur, bekerja maupun beraktivitas lainnya, istirahat, semua tetap dilakukan oleh otot jantung. Artinya tidak ada kata istirahat dalam aktivitas dari otot jantung ini. Berdasarkan namanya tentu terletak di jantung. Nah, kita lihat di sini ada gambar bunga mawar. Pertanyaannya, bagaimana tangan dapat ditarik saat menyentuh duri bunga mawar ini? Untuk menjawabnya, kita masuk ke dalam jaringan saraf. Jaringan saraf itu membawa pesan yang artinya dendrit membawa sinyal ke badan sel dan akson memberi informasi ke dendrit sel yang lainnya. Impuls saraf inilah yang memungkinkan untuk menggerakkan tangan untuk menariknya ketika terkena duri. Jaringan saraf ini tersebar di dalam tubuh, paling banyak 98% pada susunan saraf pusat otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Berfungsi menghimpun rangsangan dari lingkungan, mengubah rangsangan menjadi impuls dan memberikan jawaban ke organ efektor. Kita lihat gambarnya, kita lihat gambar di sini. Ada gambar yang berbentuk akar itu adalah dendrit, kemudian di tengahnya itu adalah badan sel, kemudian yang di tengah itu ada bulat-bulat itu adalah inti sel atau nama lainnya nukleus, dan yang panjang ke bawah itu adalah akson, terdiri dari sel sekuan, kemudian ada nodus renvil, kemudian diselubungi oleh selaput selubung mialin. Di ujungnya terdapat lagi dendrit, sehingga kalau dalam penyampaian pesan badan sel itu dendrit dilewati oleh pesan dari dendrit ke akson. Kemudian akson ini membawa pesan dari badan sel ke dendrit. Jadi perjalanan pesan-pesan itu disampaikan dari dendrit ke dendrit, sehingga kita bisa melihat pesan mendapat pesan pendengaran atau indera-indera yang lain. Oke, kita lihat jaringan yang kita pelajari tadi pada organ. Tadi di awal ada pertanyaan jaringan apa saja yang ada pada anatomi kulit ini. Nah, kita bisa menjawab setelah kita pelajari, ternyata ada jaringan epitel, itu yang di bagian atasnya ada epitel pipi berlapis, kemudian di bagian bawah berbentuk kubus itu adalah jaringan epitel kubus, kemudian di tengah yang meliputi dari rambut, ada folikel rambut, itu di tepi bagian tepinya itu adalah jaringan ikat, dan di bagian kanan itu ada memanjang, itu adalah jaringan otot, kemudian terdapat juga jaringan epitel yang lain, yaitu adalah jaringan epitel kelenjar yang memberikan minyak pada rambut. Kita juga bisa melihat jaringan yang menyusun pada lambung. Nah, di sini di lambung kita lihat ada daerah-daerah lambung, esofagus, kemudian bersambung ke lambung, kemudian setelah lambung bersambung ke usus duodenum. Kita lihat potongan kecilnya, sebelah kanan itu diperbesar. Nah, di lambung itu kita melihat ada jaringan-jaringan yang menyusunnya, yaitu ada jaringan otot, di bagian bawah itu ada otot sadar, kemudian di bawahnya lagi itu ada otot sirkuler, di bagian bawahnya lagi adalah otot longitudinal. Otot-otot ini kemudian diikat, ya, diikat oleh jaringan ikat. Jadi setelah kita mempelajari beberapa jaringan, ternyata jaringan itu membangun suatu organ. Jadi semua organ kita adalah kumpulan dari jaringan. Jadi kalau kita definisikan terakhir, jaringan itu apa sih? Ternyata jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi yang sama untuk membentuk suatu jaringan. Kemudian jaringan itu akan berkumpul membangun suatu organ. Jadi organ terdiri dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Nah, dari organ-organ ini nanti akan membentuk suatu susunan yang lebih kompleks lagi,
yang memiliki fungsi-fungsi yang saling berkesinambungan yang dikenal dengan sistem organ. Anak-anakku, bagaimana pembelajaran sekarang ini? Nah, kita lanjutkan untuk membahas soal-soal untuk lebih mengingatkan kita pada materi-materi yang telah kita pelajari. Ada 2 jenis soal yang akan Ibu berikan, yaitu dalam bentuk games dan dalam bentuk pilihan ganda. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal dalam bentuk games. Nah, di sini ada beberapa gambar jaringan epitel. Petunjuk bermainnya adalah pilihlah gambar, kemudian pilih jawaban yang tersedia di bawah. Nah, kalau seandainya kita memilih gambar apa yang akan kita pilih? Oke, kita akan memilih gambar yang tipis ini. Nah, gambar yang tipis ini ternyata muncul pertanyaannya. Apakah nama jaringan tersebut? Nah, kira-kira apa jawabannya? Oh, kita akan memilih jawaban yang sebelah kanan paling atas. Ayo kita coba. Oh, ternyata jawabannya salah. Jaringan transisi gambarnya seperti ini. Oke, kita coba pilih yang sebelah kiri yang tetanggaan. Kita pilih. Nah, ternyata inilah jawabannya. Ini adalah epitel pipi karena bentuknya pipi. Sekali lagi coba kita lihat yang berwarna yang di tengah. Kita lihat yang di tengah. Ini apakah nama jaringan tersebut? Coba kita pilih lagi jawaban yang sebelah kiri bagian tengah. Oh, epitel kubus ternyata bukan. Epitel kubus bentuknya seperti ini. Kita lihat ke tetangganya sebelah kanan. Ternyata jawabannya adalah epitel kelenjar. Kita coba ke soal jenis yang lain, yaitu soal pilihan ganda. Nah, ini ada jenis pilihan ganda. Pilihan ganda soal pertama adalah paru-paru merupakan organ pernapasan dan tertutup oleh epitel. Kira-kira jawabannya apa, Nak? Iya, jawabannya adalah jaringan epitel pipi selapis. Kita masuk ke soal nomor 2. Suatu jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Warnanya gelap dan keruh. 2. Sumber kolagen tersusun sejajar membentuk satu berkas. 3. Terdapat pada persendian tulang pinggang. Jaringan itu adalah jawabannya, iya betul lagi. Jawabannya adalah tulang kompas. Demikian pembelajaran hari ini kepada anak-anakku. Semoga materi yang Ibu sampaikan itu dapat bermanfaat, dapat diserap, dapat dilanjutkan ke materi-materi berikutnya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita? Saya berharap semoga kalian dapat paham dan menyenangkan. Untuk lebih memperdalam materi, Ibu punya channel di YouTube, yaitu channelnya adalah Haryani Yani dengan gambar seperti ini, jaringan hewan kelas 11, dan di sini ada juga tertuang linknya. Silakan mengunjungi channelnya Ibu. Ibu harap kita bisa berbagi materi melalui dunia maya. Terakhir Ibu sampaikan, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan kita semua. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.